Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, al-qa'imi bihuquqillah, ma dhaqat illa wa farrajaha Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wal hikna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita bersama kepadanya, menunaikan ibadah salat maghrib secara berjemaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga menjelang tibanya bulan suci Ramadan, persiapan lahir dan batin kita sudah matang untuk menyongsong bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita isi secara maksimal dengan ibadah dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mereview apa yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas surah Asy-Syams yang belum selesai kemarin. Kita baru sampai pada ayat ke-8, ke-9, 10 yang kemarin ya. Saya ingin mengulang dari ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala di puncak sumpah dengan 7 perkara, yaitu wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Wal qamari idza talaha, dan Allah bersumpah dengan bulan. Yang kedua. Yang ketiga, wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah dengan siang. Wal laili idza yaghshaha, Allah bersumpah dengan malam. 4. Was samaa'i wa ma banaha, Allah bersumpah dengan langit. Wal ardi wa ma tahaha, Allah bersumpah dengan bumi. 6. Di puncak sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang ke-7, Allah tiba-tiba wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, demi diri manusia, wa ma sawwaha, dan yang menyempurnakannya, zat yang menyempurnakan jiwa manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata menyambung sumpah ini dengan mengatakan dalam firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata yang menjadi pokok permasalahan di dalam surah ini adalah nafs, jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saking pentingnya merawat, mensucikan jiwa itu, menjadikan jiwa kita itu suci, bersih, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 hal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan potensi, yaitu ada insting ya. Dalam pernah kita bahas, saya ulangi sedikit tentang macam-macam hidayah. Dulu kita dalam surah Al-Fatihah
membahas tentang macam-macam hidayah. Ada hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu artinya hidayah berupa indera. Petunjuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui indera manusia. Ya, semua makhluk Allah, bukan manusia saja. Hewan pun memperoleh ini petunjuk ini. Hawas. Dengan dengan lidah kita bisa merasakan yang manis, membedakan yang manis dengan yang pahit. Bisa membedakan antara yang asam dan seterusnya, yang pahit dan manis, yang asam, apalagi rasa-rasa itu. Asin, ya. Manis, asam, asin, nano-nano. Jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, oh ini asin. Jadi bisa merancang, meracik resep sehingga makanan jadi enak. Dengan petunjuk panca indera kita. Hewan juga begitu. Dengan mata bisa melihat bentuk benda, warna dan seterusnya. Dengan telinga bisa membedakan suara ini dan suara itu. Dengan penciuman dan seterusnya. Itu petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa indera. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hidayatul ilham. Hidayah berupa insting. Ya, hidayah berupa insting. Insting atau nurani yang sudah ada dalam diri kita. Ini juga diberikan kepada hewan, tidak manusia saja. Lebah diberikan insting untuk bikin sarang di pepohonan, di gunung-gunung dan di hutan-hutan. Bayangkan kalau mereka ngeyel sampai bikin sarang di masjid. Allah sudah memberikan insting itu. Juga bayi ya baru lahir lapar, diberikan insting untuk nangis, teriak nangis, sehingga ibunya tahu, oh anakku lapar. Itu hidayah berupa ilham. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul aql. Nah, ini sudah mengerucut kepada manusia. Hewan tidak dapat, Allah berikan hanya kepada manusia. Hidayah berupa akal. Dengan akal bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Namun tetap saja akal itu memiliki keterbatasan. Maka Allah berikan petunjuk atau hidayah yang lebih tinggi lagi, yaitu hidayatul iman. Hidayah berupa keimanan. Dan ini mengerucut lagi. Kalau tadi hidayatul akal, hidayah berupa akal itu diberikan kepada semua manusia. Kalau hidayatul iman dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum-kaum mukminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan keimanan. Sudah diberikan keimanan, Allah berikan petunjuk yang lebih tinggi lagi, yaitu hidayatul taufik. Hidayah berupa taufik. Apa itu taufik? Taufik itu artinya at-tashil li amalit ta'ah. Kemudahan untuk melakukan ketaatan. Sudah punya iman, tapi berat rasanya ke masjid. Berat rasanya bersedekah. Berat rasanya bantu orang lain. Keimanan saja, keimanan sudah ada. Tapi untuk melakukan ketaatan itu berat. Nah, orang yang diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, itu lebih dari hidayatul iman. Apa? Itu yang disebut dengan hidayah taufik. Kemudahan untuk melakukan ketaatan. Dan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum mukmin. Ini dipilih. Ringan langkahnya ke masjid. Ringan tangannya bantu orang lain. Dan seterusnya. Nah, terkait dengan ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka kami ilhamkan. Maksudnya adalah fa'arrafaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kemampuan kepada manusia itu berupa pemahaman, yaitu tentu dengan instrumen akal. Telah diberikan akal di situ
untuk mampu membedakan ini yang baik dan ini yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada nafsu itu, kepada diri atau jiwa itu, kepada hati itu, kemampuan untuk mengenali ketakwaan dan kemaksiatan, untuk mengenali ketaatan dan kedurhakaan, untuk mengenali ketauhidan dan kesyirikan, untuk mengenali keimanan dan kekufuran, untuk mengenali keburukan dan kebaikan. Jadi sudah ada sebenarnya. Allah sudah berikan instrumen yang seharusnya secara otomatis kita sudah tahu antara kebaikan dan keburukan itu. Namun ya tadi, karena ada faktor lain, ada faktor internal, ada faktor eksternal, yang pada akhirnya batin kita itu terhijab, ada tirai tertutupi oleh hijab. Kata Imam Al-Ghazali, ada beberapa faktor penghalang manusia untuk terus mampu menaiki jenjang-jenjang spiritualnya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ada, dan nanti kalau kita kaji misalnya kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin, itu ada 4, namanya Aqbatul Awaiq. Aqbatul Awaiq itu jenjang di mana kita harus menghadapi penghalang-penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Yang pertama adalah dunia. Dunia. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga adalah syaitan. Yang keempat adalah manusia itu sendiri. Ini penghalang. Cinta kepada dunia, mengikuti syaitan, kemudian tunduk terhadap hawa nafsu, dan berkawan dengan manusia yang buruk. Itu yang akan menghalangi kita untuk mampu naik derajat spiritual kita di sisi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan instrumen itu, akal, pada kita. Untuk itu Allah memuji orang yang mengaktifkan akalnya, kemudian diikuti dengan latihan-latihan spiritual. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan dalam ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Nya itu maksudnya jiwanya, hatinya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka kita kenal ada namanya proses dalam pensucian jiwa, itu dikenal dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi. Proses pensucian jiwa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki, memperindah jiwa kita. Dan ini lebih penting, ya. Inner beauty itu lebih penting daripada external beauty. Kalau external beauty gampang, iya, tinggal poles-poles, banyak alat-alatnya, mudah dijumpai. Kalau rambut ada, ya, minyak rambut, kilat. Terus untuk mencegah komedo ada. Gampang untuk mempoles kalau fisik luar kita, external beauty, pakai baju yang bagus, pakaian yang bagus, ganteng sudah, cantik. Tapi inner beauty, kecantikan dalam itu
itu sangat sulit dan harus mempoles, mengindahkan nurani kita, mengindahkan jiwa kita ini harus mulai proses yang tidak mudah, yang cukup panjang. Maka nanti akan kita kenal ada namanya proses takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli itu artinya harus dibersihkan dulu sifat-sifat buruk yang ada pada hati kita. Penyakit-penyakit yang menghinggapinya harus dibersihkan. Penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit riya, penyakit cinta dunia, penyakit banyak harus dibersihkan. Baru kemudian kalau sudah bersih, baru ada proses yang berikutnya disebut dengan tahalli. Kalau takhalli itu membersihkan, kalau tahalli itu menghiasi. Jadi menghiasi, kalau sudah bersih sifat-sifat buruk, kotoran-kotoran jiwa itu baru bisa dihiasi dengan sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, peramah, penyantun, penyayang, pemurah, tawadu, terus apa lagi, penolong dan terusnya, pemaaf, dihiasi. Baru nanti akan ada tingkatan yang berikutnya yang disebut dengan tajalli. Tajalli itu artinya akhlak-akhlak Allah di dalam Asmaul Husna itu tampak pada dirinya. Sudah nampak akhlak Allah di situ pada dirinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW, ada dua riwayat. Ketika Rasulullah SAW membaca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beliau berdoa. Beliau melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang pertama, riwayat yang pertama, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, anta waliyuha wa anta maulaha, wa zakkiha, anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Karena tadi dalam ayat qad aflaha apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, kepada hati itu fujur, sifat buruk dan sifat ketakwaan. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan pada jiwaku ini, kepada hatiku ini ketakwaannya. Anta waliyuha wa anta maulaha. Karena engkaulah pemiliknya dan engkaulah yang memproteksinya. Engkau yang mampu melindunginya. Wa zakkiha, dan bersihkan ya Allah. Bersihkan jiwaku, bersihkan hatiku, bersihkan batinku. Anta khairu man zakkaha. Karena engkaulah sebaik-baik yang mampu membersihkan jiwa itu. Ini doanya sangat bagus. Ya. Silakan kalau mau diamalkan. Karena Rasulullah SAW sering mengucapkan, melafalkan doa itu. Terlebih kalau membaca ayat 8, 9, 10 surah Asy-Syams. Allahumma ati nafsi taqwaha, anta waliyuha wa anta maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya, karena engkaulah pelindungnya, ya, engkau pemiliknya, dan engkaulah yang melindunginya. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah, sucikanlah jiwaku ya Allah, karena engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa.
Itu doa yang pertama. Riwayat yang kedua, Rasulullah SAW berdoa, beliau memohon perlindungan dari Allah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 hal dalam doa ini. Rasulullah SAW memohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, doanya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma', atau riwayat lain wa du'ain la yustajabu lah. Ya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang terus bertualang kemana-mana dalam ibadah, apalagi enggak dalam ibadah, dalam sholat juga keluyuran. Ya, fisik jasmani ada di masjid, tapi hati keluyuran kemana-mana. Ya, tapi itu masih mending, masih sholat, daripada enggak sholat gara-gara keluyuran. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini penting, karena memang ruh daripada ibadah itu adalah kekhusyuan. Kemudian Rasulullah meminta lagi, wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak bisa puas. Sudah dipenuhin ini, ada lagi kebutuhan kemauannya. Sudah dipenuhin, sudah dapat, belum puas juga, pengen yang lagi yang lain. Sudah dapat lagi, pengen lagi, terus ada saja tuntutannya. Karena memang nafsu itu begitu. Maka sungguh dipuji, ya, orang yang mampu menundukkan nafsunya itu. Bagaimana dia mampu menjadikan nafsunya menjadi nafsu yang pandai bersyukur, nafsu yang merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah. Ya. Qanaah itu merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu prosesnya disebut dengan tazkiyatun nafs. Tidak bisa ujuk-ujuk kita jadi orang yang mampu qanaah, karena memang nafsu itu sifatnya liar. Sudah liar, tidak bisa puas. Kalau sudah terpenuhi keinginannya yang satu, akan terus ada lagi tuntutan, ada terus meronta-ronta agar dia dipenuhi terus tuntutannya. Nah, kalau kita terus menuruti hawa nafsu, maka akan kebalik. Yang tadinya kita menjadi tuan, kebalik akan menjadi kendaraan. Nafsu itu sebenarnya kendaraan yang apabila kita kendalikan, maka nafsu itu akan menjadi baik dan akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau nafsu itu, kendaraan itu dibiarkan liar, maka kita yang akan dibawa kemana-mana. Ibarat kuda liar kita tunggangin, udah kita dibawa kemana-mana. Bahkan paling parah, ya, terperosok ke jurang, mati. Ya. Maka ini hal penting. Rasulullah SAW memohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala dari nafsu yang sifatnya tidak puas. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak akan pernah puas, dan wa min du'ain la yusma',
dan dari doa yang tidak didengar, yang tidak diterima. Kalau kita peroleh 3 hal ini, hati kita khusyuk, nafsu kita mampu kita tekuk, kita kontrol, kita kendalikan, doa kita didengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bahagia sudah kita. Ya, jadi itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 riwayat tadi terkait tentang tazkiyatun nafs, terkait tentang jiwa, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dengan ketaatan, dengan latihan spiritualnya, dengan zikirnya, ya. Kemudian sungguh merugi orang yang mengotorinya dengan keraguan, dengan kekufuran, dengan sifat-sifat buruk, maka rugi. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir beliau terkait tentang beruntung dan meruginya seseorang, ya, terkait dengan perlakuannya terhadap jiwanya, maka dibagi menjadi 4. 2 yang beruntung, 2 yang merugi. Yang beruntung yang pertama adalah orang yang konsisten, yang istiqomah di dalam ketaatan, terus konsisten, bahkan makin baik, makin meningkat dalam ketaatannya. Jiwanya makin bersih, makin bening, makin baik, makin mulia. Ini beruntung, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bermaksiat. Bermaksiat namun dia terus berusaha. Sudah maksiat, berusaha untuk kembali tobat pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mohon ampun, dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ini juga termasuk orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, keempatnya orang yang merugi. Orang yang merugi, orang yang ada keimanan dalam dirinya, tapi dia melakukan maksiat, tidak melakukan ketaatan, dan justru terus menerus melakukan maksiat, berkelanjutan maksiatnya, sampai dengan tataran dia sudah bangga dengan maksiatnya, tidak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk orang yang merugi. Yang keempat, yang paling sengsara, paling menderita adalah dia yang konsisten dengan kekufuran, bukan kemaksiatan lagi, tapi kekufuran, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari ya kita semua, tentu kita juga tidak lepas dari perbuatan dosa. Namun Allah selalu memuji orang-orang yang mau membersihkan dirinya, yang mau mensucikan jiwanya dengan mohon ampun, dengan bertobat, dengan melakukan ketaatan, dengan memperbanyak zikir dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan betapa beruntungnya orang yang melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya, dan betapa meruginya orang yang mengotori jiwanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah contoh di dalam peristiwa sejarah orang yang merugi karena mengotori jiwanya. Dengan apa? Dengan mengingkari ajaran yang dibawa oleh salah satu Rasulullah, yaitu umatnya Nabi Saleh. Kazzabat Samudu bitawwaha. Allah memberikan sebuah contoh di dalam sejarah
kehidupan manusia. Contoh kerugian, kesengsaraan, penderitaan yang pasti menimpa orang yang mengotori jiwanya. Dengan salah satunya mendustakan ajaran Allah. Dan pasti merugi. Allah menyebutkan kadzabat Samud bitawah. Kaum Samud mendustakan bitawah. Mendustakan ajaran Allah, mendustakan Rasulullah, yaitu Nabi Saleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka melampaui batas. Melampaui batas. Kita ketahui umatnya Nabi Saleh itu diberikan kelebihan yang sangat luar biasa, yaitu dia itu sebagai pengganti dari kaum yang sebelumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Setelah kaumnya Nabi Hud musnah, datang lagi utusan Allah kepada kaum berikutnya, yaitu disebut dengan kaum Samud. Kaum Samud itu memiliki skill yang luar biasa. Ya, di tanah datar mereka bikin istana, ya. Tanhituna min tattakhiduna min suhuliha qusura. Jadi di tanah datar bikin istana. Wa tanhitunal jibala buyuta. Gunung-gunung dipahat jadi rumah-rumah. Keren. Namun ada kebiasaan buruk dalam tradisi keagamaan mereka, yaitu mereka menyembah berhala. Maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi dari golongan mereka yang mereka kenal, yaitu Nabi Saleh. Di dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan secara detail ya kaum Nabi Saleh itu. Ya. Jadi mereka mendustakan Nabi Saleh. Mereka diajak oleh Nabi Saleh untuk menyembah Allah, ya. Wa ila Samud akhahum Salihah, kepada Samud diutuslah saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Astaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribun mujib. Dakwah Nabi Saleh, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang telah menciptakan kalian dari tanah, dari bumi ini. Wastamarakum fiha, dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Fastaghfiruh thumma tubu ilaih, maka mohonlah ampun kepada Allah, bertobatlah kembali kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku maha dekat dan lagi maha menerima taubat, maha menerima doa. Apa jawab mereka? Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Hai Saleh, dulu kamu ini sebenarnya adalah orang yang kami harapkan di tengah-tengah kami. Sebelum kamu melakukan ini, mengajak kami kepada agamamu yang baru ini, kamu itu menjadi harapan besar kami dulu, agar kamu menjadi pemimpin kami di masa depan. Tapi ternyata kamu sekarang begini. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Sekarang apakah kamu akan mencegah kami, melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan kami benar-benar ragu, dan kamu itu membuat kami gelisah, enggak nyaman dengan apa yang kamu seru kepada kami itu. Iya. Maka Nabi Saleh mengatakan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah. Wahai kaumku, wahai umatku, bagaimana pendapatmu
kalau aku memiliki bukti dari Allah. Wa atani minhu rahmah, dan Allah memberikan rahmatnya kepadaku, yaitu berupa kenabian. Faman yansuruni minallahi in asaitu, maka siapakah yang akan mampu melindungiku apabila aku mendurhakai Allah? Fama tazidunani ghairu takhsir, kalian tidak akan menambah apapun kepadaku kecuali menambah kerugian. Maka kaum Samud ini meminta bukti. Buktinya apa? Mereka minta bukti kepada Nabi Saleh, kalau benar kamu itu seorang nabi, membawa ajaran yang benar, coba minta kepada Tuhanmu agar dia mampu mengeluarkan onta dari batu dengan persyaratan tertentu. Ontanya sifat-sifatnya tertentu. Onta betina, kemudian hamil 10 bulan. Karena tradisi waktu itu, tradisi Arab, onta betina yang sudah hamil 10 bulan itu termasuk onta yang cukup mahal. Hamil 10 bulan. Makanya dalam surah At-Takwir, tanda-tanda hari kiamat ketika hari kiamat nanti itu, wa idzal isyaru uttilat, ketika unta yang hamil 7 bulan, ketika unta yang hamil 10 bulan itu lari, ditinggalkan oleh tuannya, oleh majikannya. Hari kiamat itu ya, orang meninggalkan hal-hal yang penting bagi mereka. Ibu lari dari anaknya, anak lari dari ibunya. Orang yang kaya meninggalkan hartanya. Nah, termasuk di situ adalah unta betina yang hamil 10 bulan. Wa idzal isyaru uttilat, karena dalam tradisi Arab, orang yang memiliki unta hamil 10 bulan itu adalah harta kesayangan. Ya. Jadi salah satu syaratnya Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta betina yang sudah hamil 10 bulan dan warnanya begini, sifat-sifatnya begini. Maka Nabi Saleh alaihissalam mengabulkannya. Beliau sujud pada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dikeluarkan unta dari batu. Benar, keluar unta dari batu itu, hamil 10 bulan. Maka Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya, wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum ayah, ini adalah unta betina dari Allah, unta betinanya Allah, sebagai tanda bagi kalian, bukti kebenaran ajaran Allah kepada kalian. Fazaruha ta'kul fi ardillah, maka biarkan unta ini makan di bumi Allah. Biarkan dia, jangan ganggu. Wala tamassuha bisu, jangan kalian bikin unta ini tidak nyaman, jangan kalian sakiti unta ini. Fayakhudzakum adzabun qarib, sebab kalau kalian menyakitinya, perlakukannya dengan buruk, maka azab Allah segera akan datang kepada kalian. Nah, ini yang didustakan oleh kaum Nabi Saleh itu. Mereka melampaui batas, tidak percaya, ingkar kepada Nabi Saleh. Ya, kadzabat Samud bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling sengsara, paling celaka di antara mereka, yaitu kaum Samud. Dikatakan namanya adalah Kidar bin Salif. Jadi dibikin peraturan oleh Nabi Saleh. Ada sumur tempat minum kan? Ada sumur tempat minum. Karena saya sudah mengabulkan keinginan kalian mengeluarkan unta dari batu. Sekarang peraturannya begini. 1 hari sumur ini khusus digunakan oleh unta ini untuk minum. Kemudian hari berikutnya baru boleh kalian sama hewan ternak kalian. Hanya pertama oke, karena dia senang. Nabi Saleh bisa
mewujudkan keinginan mereka. Hebat juga Soleh ya. Oke, kita ikutin. Ikut. Jadi hari ini unta Nabi Soleh minum. Hari berikutnya baru mereka ngambil air untuk kebutuhan MCK-nya. Ya. Begitu seterusnya, tapi lama-lama mereka nggak nyaman. Makin lama kok terasa repot juga ya. Gara-gara unta ini kita nggak bebas ngambil air katanya ya. Kadang-kadang air di rumah juga kurang. Sampai minta ke tetangga gitu kan. Akhirnya ya udah sepakat. Udahlah, kita tiap hari aja ngambil air di situ. Akhirnya ngambil air. Coba tapi akhirnya tetap merasa terganggu oleh untanya Nabi Soleh. Akhirnya bersepakat mereka untuk membunuh unta itu. Ya, membunuh unta itu. Akhirnya dibunuh. Idzim ba'atha ashqaha, mereka ada yang bangkit namanya Qidar bin Salif. Pada awalnya tidak ada yang berani, tapi yang paling berani itu namanya Qidar bin Salif. Akhirnya membunuh unta itu. Mengajak 9 orang dibunuh unta itu. Kaum yang lain bagaimana? Yang lain ikut menyaksikan, jadi cheerleadernya. Ya. Yang nyorakin, bunuh, potong gitu kan. Dipotong kakinya, surat itu, senang. Semuanya. Maka Nabi Soleh mengatakan, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiha. Nabi Soleh mengatakan, naqatallah wa suqiha, itu unta Allah, biarkan. Sama tempat minumnya, tapi tetap dibunuh. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakan Nabi Soleh dan mereka menyembelih unta itu. Dimutilasi. Ya, dipotong, dimutilasi unta itu. Maka dengan perbuatan mereka itu Allah Subhanahu wa taala murka, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditutup ya aksesnya dari kampung itu. Kampung itu ditutup aksesnya, kemudian disiksa, dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada suara dari langit. Kemudian mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Ya, fa akhadathum as-sayhatu, ya, faja'alahum fa asfahu fi darihim jasimin. Di dalam ayat lanjutan surah Hud itu mereka dihabisi oleh suara yang begitu kencang, begitu keras, mereka bergelimpangan menjadi bangkai di rumah-rumah mereka masing-masing. Ya, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, kemudian mereka diratakan dengan tanah, rata mereka, dan semuanya tidak ada yang selamat, kecil besar, laki-laki perempuan, tua muda, mati semua. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut dengan akibat daripada kehancuran mereka itu. Ya. Bahkan di dalam surah Hud itu di akhir kisah kaum Samud itu Allah mengatakan ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah seperti tidak tampak bekas kehidupan di tempat itu, di negeri itu, seperti tidak pernah dihuni oleh manusia, tanpa bekas, habis semuanya. Ya, seperti tidak pernah ditinggali. Ala inna samuda kafaru rabbahum, sesungguhnya kaum Samud itu mengingkari, kafir kepada Allah. Ala bu'dan li Samud, dan sesungguhnya kaum Samud itu telah binasa. Wala yakhafu uqbaha. Ini adalah contoh kesengsaraan, kebinasaan orang-orang yang mengotori jiwanya dengan salah satunya mengingkari ajaran Allah, mengingkari Rasulullah. Oleh karena itu, sekecil apapun kita melakukan pengotoran terhadap jiwa kita, maka kita tidak akan lepas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, karena kerugian bagi orang yang mengotori jiwanya dan keberuntungan bagi orang yang membersihkan dan mensucikan jiwanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsana taqwaha anta waliyuha wa maulaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.